Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharni, SPD Embassy dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Di sini saya ingin memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Mengawali karir menjadi dosen di tahun 2015 dan tahun berikutnya menjadi dosen tetap di Universitas PGRI Madiun hingga sekarang. Saya mengampu mata kuliah sesuai dengan spesialisasi keahlian saya, yaitu psikologi pendidikan. Adapun mata kuliah yang saya ampu antara lain landasan psikologi konseling, teori kepribadian, bimbingan konseling belajar, dan juga studi kasus. Di sini saya ingin memaparkan terkait dengan mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Mata kuliah ini identitasnya adalah mata kuliah bimbingan dan konseling belajar dengan kode mata kuliah BK-2007 dengan jumlah SKS 2 SKS dan semester yang mengikuti mata kuliah ini adalah semester 3. Adapun prasyarat untuk mengikuti mata kuliah bimbingan dan konseling belajar ini adalah mengikuti mata kuliah pengantar BK. Deskripsi singkat mata kuliah. Pada dasarnya di mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan beberapa pokok bahasan, yaitu terkait dengan konsep pemrosesan informasi, konsep dasar BK belajar, dan berbagai macam masalah, memotivasi belajar, serta layanan bimbingan dan konseling belajar. Masalah kesulitan belajar, prosedur diagnosis kesulitan belajar yang meliputi identifikasi kasus, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, dan juga prognosis serta remedial. Capaian pembelajaran atau CPL di mata kuliah ini yang pertama adalah menunjukkan sikap dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah memiliki kesabaran untuk meningkatkan keahlian, bimbingan dan konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Kemudian, menguasai karakteristik sasaran pelayanan bimbingan dan konseling secara mendalam dengan menggunakan prosedur keilmuan, memperhatikan kode etik dan batas-batas kewenangan layanan bimbingan dan konseling. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam pelayanan bimbingan dan konseling, serta mampu merancang, mengembangkan, dan mengaplikasikan program layanan bimbingan baik format klasikal dan atau kelompok secara face-to-face maupun cyber berdasarkan metode, strategi, teknik, dan multimedia yang relevan berbasis project-based learning dengan memperhatikan kebutuhan serta layanan yang berasal dari keberagaman sosial budaya pada jenis, jalur, dan jenjang satuan pendidikan maupun non-pendidikan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK, mahasiswa mampu memahami konsep pemrosesan informasi, konsep dasar bimbingan dan konseling, serta mengaplikasikannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun materi pembelajaran di mata kuliah bimbingan dan konseling belajar ini adalah konsep pemrosesan informasi, konsep belajar, kemudian hakikat bimbingan dan konseling belajar, memahami gaya belajar, cara melakukan asesmen, dan BK belajar dengan cara praktek langsung di satuan pendidikan.
Kemudian, memahami strategi belajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran layanan konseling belajar, prosedur dan diagnosis kesulitan belajar, serta pengajaran remedial dan pengayaan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan metode perkuliahan. Adapun metode perkuliahan di mata kuliah ini adalah perkuliahan dengan menggunakan cara daring dengan memanfaatkan LMS Elma Universitas PGRI Madiun dengan kegiatan asinkronus dan sinkronus. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah dengan metode diskusi, metode pembelajaran berbasis proyek, dan juga praktek terstruktur. Ketiga metode ini, capaian yang diharapkan terkait dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut kami tampilkan terkait tampilan LMS di Elma Unipma. Ini adalah urean-urean yang ada di LMS Unipma, mulai dari presensi, mulai dari materi asinkronus, kemudian ini adalah terkait dengan kegiatan sinkronus yang dilakukan beserta mahasiswa, dan ini adalah diskusi bersama, ya, diskusi bersama di proses pembelajaran secara daring. Dan setelah melaksanakan proses pembelajaran, tidak lupa saya menggunakan feedback atau umpan balik dari peserta didik atau mahasiswa, dan dilanjutkan untuk melihat ketercapaian di proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya menggunakan ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, dengan menampilkan di LMS Elma. Yang tidak kalah penting, di mata kuliah bimbingan dan konseling belajar ini, saya melakukan sistem penilaian mulai dari kehadiran 10%, performance saat perkuliahan 15%, kemudian tugas kelompok, UTS, dan UAS dengan berbagai persentase yang berbeda. Demikian penjelasan saya terkait dengan mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Untuk selanjutnya, saya ingin mempresentasikan terkait proses pengajaran yang sudah saya lakukan dengan media daring. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, saudara semuanya sudah masuk semua di room ini. Untuk itu, Bu Harni awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin, bahagia semuanya. Saya yakin dan percaya Anda semuanya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali kegiatan, jangan lupa kita untuk senantiasa berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai? Baik, saudara, pada pagi hari ini Bu Harni sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa dari biasanya, sesuatu yang mungkin lebih menarik ya untuk Mas Yusuf, Mas Sirajudin, Mbak Sylvia, dan lain sebagainya. Mungkin di minggu kemarin belum mengikuti kegiatan dan hari ini sudah bisa bergabung. Alhamdulillah. Untuk hari ini siapa yang belum bisa bergabung ya kira-kira? Mbak Korea ada, Mbak Ainul ada, Mbak Anggi ada, Agita ada. Siapa ini yang belum? Rizkia ada. Siapa? Mbak Bionita.
Rizky, Oh, Rizky juga ya. Oh, nih ada Mbak Aulia Kusuma masuk. Silakan. Baik. Sambil nunggu teman-teman, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir ikut di ruang ini, mudah-mudahan jika beliau sakit, beliau segera diberi kesembuhan, jika beliau berpergian dilancarkan perjalanannya, dan jika beliau di dalam mengalami permasalahan, semoga permasalahannya segera terselesaikan. Amin. Baik, saudara, minggu kemarin kita sudah berbicara terkait dengan kesulitan-kesulitan belajar. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang diagnosisnya juga. Ya, baik, boleh Bu Harni izin share screen. Namun untuk itu sebelumnya, sebelum Bu Harni share screen, Bu Harni akan kita sambung cerita dulu ya, sambung cerita. 5 atau 4 orang boleh sambung cerita. Sambung ceritanya seperti biasanya, menceritakan sesuatu pengalaman yang panjenengan lakukan pada hari ini dengan satu kata terakhir dari teman kita dilemparkan ke kita, kemudian kita lemparkan ke teman kita selanjutnya dengan menyebutkan nama. Misalnya, hari ini saya belajar matematika. Saya lempar ke Anggi, berarti Anggi menjawab dengan kata awalannya adalah Matematika. Oke, matematika. Jangan matematika, Mbak. Matematika. Nanti kalau mati-mati bahaya. Oke. Baik, saudara. Mulai dari Bu Harni dulu ya. Oke. Hari ini hari yang cerah, hari yang menyenangkan karena ketemu dengan kelas saudara. Di kelas ini saya yakin dan percaya bahwa semuanya adalah orang-orang yang sukses. Lempar ke Ella Opi. Sukses adalah ketika kita berhasil menggapai apa yang kita inginkan, dan apa yang kita inginkan itu sudah tercapai. Saya lempar ke Mbak Horiah. Oke, silakan Korea. Tercapailah cita-cita saya sejak kuliah. Lempar ke Mas Brahma. Yes, Bram, silakan. Kuliah adalah pilihan saya sejak masa SMA. Saya lempar ke Mas Raju. Raju, di mana kau? SMA adalah waktu yang paling menyenangkan saat bersekolah. Oke, cukup. Menyenangkan sekali saat sekolah. Sudah, Mas? Oh, sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, menyenangkan sekali. Saya yakin teman-teman juga senang ya waktu SMA itu ya. Nah, saudara, seperti biasanya Bu Harni akan membagikan jamboard untuk melihat kesiapan saudara di dalam mengikuti perkuliahan ini. Untuk itu link jamboardnya Bu Harni sampaikan di chat ya. Silakan di chat. Ada link jamboardnya. Ya. Apa yang saudara pahami tentang diagnosis kesulitan belajar? Oke, sudah nampak? Kasih nama ya, jangan lupa. Jangan lupa untuk kasih nama. Baik, Bu. Oke, Mas Yusuf Anang, itu yang saya pahami tentang diagnosis kesulitan belajar, yaitu proses menentukan masalah atas apa ya ini ya? Mbak Dina, diagnosis kesulitan belajar adalah hambatan-hambatan pada saat pembelajaran. Oke, itu di Mbak Dina. Mas Sirajudin sama Mbak Sonia, beda ya. Sirajudin Ahmad, yang saya pahami adalah kesulitan yang dialami saat melakukan proses belajar. Kalau di Mbak Sonia, diagnosis kesulitan belajar adalah mengetahui apa saja hambatan dalam belajar dan mengatasi permasalahan tersebut. Klik, silakan bisa dilanjutkan.
Untuk lebih jelasnya, Saudara, terkait dengan diagnosis kesulitan belajar itu apa sih? Apa yang harus kita lakukan di diagnosis kesulitan belajar? Ini adalah calon-calon konselor yang hebat, calon-calon konselor yang tangguh, sehingga mulai dari sekarang kita harus memahami apa itu diagnosis kesulitan belajar. Bu Harni sudah share screen? Sudah nampak apa belum? Sudah, Bu. Baik. Saudara, tadi yang kita perbincangkan tentang diagnosis kesulitan belajar, ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami sebagai seorang konselor. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan hari ini, mahasiswa mampu memahami prosedur identifikasi dan diagnosis kesulitan belajar. Jadi panjenengan harapannya selama 2 SKS ke depan ini nanti kita akan berbicara terkait dengan identifikasi dan diagnosis kesulitan belajar. Nah, pada hakikatnya kesulitan belajar itu adalah learning disability. Kalau ada juga yang sekarang ini karena corona itu ya lost learning dan lain sebagainya, atau learning difficulty merupakan suatu keadaan yang membuat individu merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi di proses kegiatannya ini individu merasa kesulitan di dalam melakukan kegiatan. Mungkin dengan cara memahami materinya, mungkin cara dia mengeksplor apa yang sudah dipahaminya atau belum dipahaminya, itulah kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini, Saudara, merupakan ketidaktepatan pembelajaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terkait apa? Disfungsi otak. Ya. Kemungkinan adanya disfungsi otak di dalam individu tersebut. Bisa dari sejak lahir, bisa jadi setelah lahir ya. Bu Harni itu punya pengalaman bahwa ada anak-anak itu pada saat lahir aman-aman saja, ternyata mengalami cedera otak setelah lahir. Nah, kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam tugas akademik. Sebenarnya kalau kita bisa pahami tugas-tugas akademik ini diharapkan ya sesuai dengan karakteristik peserta didik ya, karakteristik peserta didik. Kalau karena kita sebagai konselor atau guru memahami karakteristik peserta didik, pastinya tugas-tugas akademik ini ya harus disesuaikan dengan potensi dan kemampuannya. Yang ketiga itu terkait dengan prestasi belajar yang rendah, jauh di bawah kepastian intelijensi. Artinya emang secara intelijensi mereka di bawah gitu ya, mengalami keterhambatan intelijensi. Yang keempat adanya sebab lain seperti tunagrahita, gangguan emosional, hambatan sensoris, kemudian ketidaktepatan pembelajaran atau kemiskinan budaya. Nah, di sini ada kemiskinan budaya. Mengapa kemiskinan budaya ini menjadi sebab kesulitan belajar? Siapa yang tahu kira-kira? Monggo silahkan Bu Harni berikan ke teman-teman. Kira-kira kenapa ya kemiskinan budaya ini menjadi sesuatu yang menyebabkan kesulitan belajar? Silahkan. Boleh Mbak Ella, boleh Mas Aris, Mbak Dina. Kira-kira kenapa kemiskinan budaya itu bisa menyebabkan? Izin menjawab, Bu. Oh, iya. Mungkin karena stigma masyarakat yang menganggap bahwa sekolah itu masih belum penting, jadi menyebabkan tidak adanya motivasi bagi anak tersebut untuk belajar, sehingga menyebabkan kesulitan dalam belajar. Begitu. Oke, tepat, aplaus buat Mbak Dea. Ada lagi? Oke, adanya stigma. Ada lagi? Betul, teman-teman, bahwasanya kayak zaman dulu ya, kenapa ada RA Kartini? Ya, perempuan itu di rumah, perempuan itu nggak belajar, perempuan itu masak dan lain sebagainya. Next, bisa dilanjut? Oke.
Sekarang kita klasifikasi kesulitan belajar. Di klasifikasi kesulitan belajar ini, saudara, terkait bagaimana development disabilities ya, yaitu kesulitan yang berhubungan dengan perkembangan. Jadi kalau perkembangan itu kan dengan intelijensi dan kesulitan belajar akademik atau academic learning disability. Nah, academic learning disability ini, saudara, terkait dengan gangguan motorik atau gangguan persepsi, ya. Kemudian kesulitan belajar dalam bahasa dan komunikasi, kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku di perilaku sosial. Jadi orang itu kalau belum bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, ya sulit akan memahami gitu. Kesulitan belajar akademik bisa dicontohkan dengan disleksia dan disgrafia ya. Ini banyak sekali kita temui di lingkungan kita ya, disleksia ini ya. Dan disleksia ini dianggap sesuatu yang tidak bisa sebenarnya bisa dibantu. Baik, diagnosis kesulitan belajar ini merupakan upaya identifikasi yang menunjukkan adanya kinerja belajar peserta didik atau menunjukkan jenis penyebabnya apa gitu ya. Jenis penyebabnya apa? Itu kalau kita sudah menemukan hasil identifikasiku, Mbak Dia ini di satuan pendidikan ya misalnya di SMP. Oh, anak ini bukan karena sesuatu apapun tetapi harus diidentifikasi. Nah, identifikasi yang diberikan berupa apa saja? Yaitu kesulitan belajar, kemudian karakteristik peserta didik dengan kesulitan belajarnya, lokalisasi, letak kesulitan belajarnya di mana, kemudian faktor-faktornya apa. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi kesulitan belajar ini? Bagaimana kita mampu menemukan atau menggali individu ini agar memperoleh informasi tentang jenis-jenis yang dialaminya, mungkin dari latar belakang, saat sebelum lahir, mungkin dalam masa kandungan, kemudian masa dia di dalam kandungan, setelah lahir, itu akan berpengaruh pada hal-hal ini. Kemudian ada asesmen formal ya, nggak perlu dijelaskan, kemarin sudah ini. Kemudian bagaimana sih cara menangani kesulitan belajar? Nah, cara menangani kesulitan belajar ini sangat banyak sekali ya yang sudah panjenengan lakukan dulu di proses perkuliahan yang dulu. Penanganan kesulitan belajar ini bisa dengan pengajaran remedial. Bentuk pengajaran bagaimana sih memberikan pengajaran remedial, mungkin dengan pengaturan ruang-ruang sumber belajar. Jadi kalau zaman dulu kalau memang anaknya nggak bisa lah, wong anaknya auditori disuruh membaca terus ya nggak jadi. Jadi putarkan musik dengan video pembelajaran yang menarik. Kalau ruang-ruang sebagai sumber belajar misalnya diajaklah pengen mempelajari tentang misalnya terkait dengan budaya nasional misalnya budaya. Nah, diajak ke museum, diajak kemana, diajak ke sungai pun boleh ya, dengan memanfaatkan ruang sebagai sumber belajar. Boleh diajak ke perpustakaan. Kemudian penanganan kesulitan belajar yang selanjutnya adalah dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini sejak tahun 2014 sudah ada undang-undangnya ya tentang pendidikan inklusi. Bagaimana individu ini bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang lain? Bagaimana cara mengatasi kesulitan pandemi ini, Bu? Bagaimana mengatasi kesulitan belajar di saat pandemi? Baik, saudara, ini benar. Terima kasih Mbak Anggi. Kritikal saudara sehingga saudara peduli peka terhadap lingkungan ya. Masa pandemi ini tentunya berdampak ya, baik itu sisi pendidikan, sosial, ekonomi ya, kepemerintahan dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang pendidik nantinya ya, ini harus menjadi sesuatu wacana ya, kita harus punya wacana. Kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan ya? Kira-kira apa teman-teman yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada masa pandemi ini? Sebelum Bu Harni menjawab, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. 1 atau 2 orang, silahkan. Boleh? Monggo. Untuk membantu Mbak Anggi. Oke. Berikan motivasi. Oke, Mbak Vicky, bagaimana Mbak Vicky? Memberikan semangat, dorongan gitu, Bu, semacam motivasi. Oke, dan motivasi ya.
Selain Mbak Vicky, kira-kira apa ya yang kita lakukan untuk membantu kesulitan belajar di masa pandemi ini? Ada yang lain? Mbak Dea mungkin? Memberikan inovasi belajar yang baru Bu, yang kreatif, lebih gurunya lebih improve lagi untuk menciptakan inovasi belajar yang lebih baik sehingga siswanya tidak bosan meskipun belajarnya lewat daring. Oke, memberikan improvisasi pelayanan pembelajaran ya. Oke, Mbak Dina tadi Mbak Dina sudah menyebut. Oke, silakan Mbak Dina Eliana. Lebih banyak belajar, Bu, dan meningkatkan semangat belajarnya, Bu. Oh, untuk siswanya lebih banyak belajar dan meningkatkan semangat belajar. Baik, Saudara Bu Harni Rangke ya, Bu Harni Rangke. Apa yang ditanyakan Mbak Anggi tadi terkait dengan bagaimana sih membantu kesulitan belajar di masa pandemi? Memang masa pandemi ini adalah sesuatu hal ya yang harus kita hadapi ya, apalagi terkait dengan proses pembelajaran yang senantiasa daring. Dari penjenengan aja, kalau daring itu ada enaknya dan ada enggak enaknya gitu kan. Enaknya adalah dengan duduk di rumah kita sudah bisa mengikuti proses perkuliahan. Nggak enaknya kita nggak tatap muka langsung, kita nggak bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Terlepas dari hal itu, kita ambil sisi positifnya bahwa dengan adanya pandemi ini menjadikan kita jauh lebih ikhtiar, gitu kan. Baik, terkait dengan memberikan bantuan ya untuk meminimalisir kesulitan belajar di saat pandemi. Sesuai yang disampaikan oleh Mbak Vicky tadi, memberikan motivasi baik. Motivasi itu nomor 1 bisa. Kenapa? Dengan adanya motivasi, rasa ingin tahu, ingin belajar dari sisi baik dari sisi peserta didik maupun pendidiknya. Dari sisi pendidiknya adalah iya, ini memang ini pandemi. Ini saya prosesnya di rumah, kerja dari rumah dan lain sebagainya. Kemudian dari situ sehingga saya akan menggunakan teknik seperti yang disampaikan, ada improve dari Mbak Dia tadi. Harus improve ya, membuat media pembelajaran untuk lebih menyenangkan, asik bagi anak, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu senantiasa belajar dari diri sendiri. Artinya gini, tanpa disuruh, tanpa ini, jadi habituasi ya, habit belajar itu diciptakan di lingkungan. Itu teman-teman, mungkin dari sini untuk selanjutnya silakan. Siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah Anda pahami, ya umpan balik yang Bu Harni sampaikan tadi, ada nggak yang bisa disampaikan di kelas ini? Apa yang sudah Anda pahami dari materi ini? Silahkan, boleh. Dari siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Koria. Silakan Mbak Koria. Terima kasih. Kesulitan belajar di sini peserta didik tidak dapat belajar dengan baik akibat gangguan dari luar atau dari keluarganya. Oke, dari faktor-faktor ya. Kira-kira apa yang ingin Mbak Koria pahami untuk pertemuan selanjutnya gitu? Yang ingin Anda tahu lebih dalam ke depan setelah mempelajari diagnosis ini? Ingin mengetahui faktor internal dan eksternal siswa tersebut. Yang jauh ya, lebih dalam ya, bagaimana kita bisa menelusuri, mendalami dengan identifikasi karakteristik peserta didik, apa seperti itu yang dimaksud Mbak Koria? Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Saudara, tidak terasa waktu sudah berlalu. Apa yang Bu Harni sampaikan dari berbagai pertanyaan dan umpan balik yang panjenengan sampaikan tadi, semoga membawa hal kebaikan buat kita. Untuk itu, pertemuan selanjutnya minggu depan, semoga kegiatan kita jauh lebih menyenangkan dan jangan lupa untuk selalu presensi ya, presensi secara online, panjenengan lakukan di presensi online. Kemudian terlepas dari hal itu, setelah kegiatan ini lakukan untuk selalu belajar dan belajar, meng-up
informasi, ya, meng-up informasi yang sudah kita dapatkan. Saya yakin apa yang disampaikan Bu Hanif sangat kurang apabila kita jauh lebih belajar lagi, gitu ya, saling melengkapi. Pertemuan minggu depan, saya yakin akan jauh lebih menarik untuk kita diskusikan bersama. Untuk itu, Bu Harni mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.